Kabar gembira buat seller yang takut sama pajak 0,5% yang bakal dipotong langsung dari e-commerce. Yang artinya lu punya duit, lu punya penjualan, langsung deh kena pajak gitu ya. Kabar gembiranya adalah kan kalian udah tahu nih, Menteri Ekonomi favorit rakyat gitu ya. Menteri kita ini kan bikin aturan yang katanya ini mau di hold gitu ya. Mau di hold gitu kan, karena dianggap kondisi tidak baik-baik saja. Dan tapi bentar, kalau di hold apakah ini mungkin nantinya bakal terjadi ya? Nah, di video kali ini gue mau bahas nih tentang untung ruginya gimana caranya memaksimalkan finansialnya. Jadi buat kalian para seller bisa tetap cuan ketika jualan di e-commerce. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian baru nonton jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, jadi gini. Kalian sadar nggak sih kalau misalnya kita ngelihat flashback sedikit gitu ya, kejadian kemarin ketika panas-panasnya demo muncul, salah satunya adalah ke-trigger juga mungkin dari aturan yang dibikin pajak 0,5% ini. Banyak banget pedagang-pedagang yang komplain kalau misalnya mereka ngerasa berat nih dengan adanya aturan ini yang pajaknya langsung dipotong. Nah, sebelumnya, yuk kita bahas. Sebenarnya pajak 0,5% ini rugi, untung, atau memang sebenarnya udah harus ditarik gitu. Maksud gue gini, kita jujur-jujuran deh, kita fair deh buat teman-teman seller nih. Selama ini kalian mikirnya ketika lo jualan di Shopee ya, lo jualan di Tokopedia dan lain sebagainya, kan lo kena admin tuh. Kalian ngerasa udah bayar pajak belum ke negara? Ayo jujur. Gua tahu banyak seller pasti ngerasa kalau itu adalah pajak negara. Tapi halo, itu bukan pajak negara. Itu cuman biaya platform, yang artinya lu kerja sama. Contoh gini deh, gue kerja sama orang, gue punya mobil, tolong dong jualin mobil gue. Nah, dia jualin nih mobil gue. Si calo tersebut pasti minta fee kan, pasti minta komisi kan. Gue kan udah jual mobil lu, kasih gue dong persentase berapa gitu kan. Yang jumlahnya biasanya memang udah disepakati duluan, bener nggak? Ya entah 10%, entah berapa gitu kan. Itu kan nggak cuma di mobil doang ya, di mobil, di rumah gitu ya. Rumah rata-rata kalau nggak salah 2%, 3% ya. Terus dan lain sebagainya. Nah, ketika ada e-commerce inilah yang bikin adanya gue jualin deh barang-barang lu kasih gue fee sekian ya. Nah, itu kurang lebih kayak gitu sebenarnya model bisnisnya. Dan sebenarnya faktanya adalah ternyata fun fact-nya adalah ketika kalian jualan di Shopee, jualan TikTok, jualan Tokopedia, lu belum bayar pajak. Gitu kan, yang sebenarnya gue tahu sih mungkin kalau buat banyak seller, gue kan masih kecil, perlu nggak sih gue bayar pajak? Gue nggak akan bahas tentang lo perlu apa nggak bayar pajak, itu masing-masing aja. Tapi yang gue ngalamin ya, karena selama ini kita di MEA tuh sangat taat sekali bayar pajak gitu kan. Jadi yang gue mau bahas adalah sebenarnya lo belum bayar pajak dan lo perlu bayar pajak. Dan kalau secara aturannya harusnya tuh gini, kayak contoh kita jualan, kita dapat omset berapa, dari omset itu ada yang dibayarin ke pajak. Cuman sistem di Indonesia itu kalau kalian gua nggak jago pajak ya, gue cuman lihat dari perspektif gue, sistem di Indonesia itu sistemnya bukan kayak lo langsung dipotong langsung. Lo tuh kayak ngaku, gue ngaku nih gue punya income segini, gue ngaku nih gue punya income segitu. Kalau nggak ngaku boleh nggak? Ya nggak. Tapi gini, kalau nggak ngaku intinya adalah lu mungkin ketika lu bakal beli mobil, beli rumah, beli aset itu bakal ditanya-tanya gitu kan. Tapi kalau lu cuman mungkin jajannya di warung doang ya nggak ketahuan lah, aman gitu kan. Nah, cuman gue tahu banyak banget seller yang ngerasa berat sama pajak ini. Kenapa? Karena satu gini, banyak banget gue lihat teman-teman seller, mereka tuh masih jualannya ngandelin margin tipis, bener nggak? Ayo, siapa yang ngalamin kayak gini nih? Margin tipis gimana? Misalnya nih, gue jual barang. Misalnya nih gue jual kue ya, kue ini modal 10.000, gue jual 12.000 gitu ya. Nah, kenapa ini yang bikin mati? Karena margin tipis ini bikin untung lu tipis. Pelajaran pertama yang gue dapat tentang pajak adalah gue pernah dipanggil orang pajak tahun 2014 sampai 2015 gitu. Jadi intinya waktu itu jualan online gue pertama kali mulai naik, omset gue mulai banyak, mulai cara mau orang pajak gitu kan. Terus kan gue bilang gini, Pak, tapi omset saya begini, saya untungnya nggak ada loh Pak. Dan lu tau nggak jawaban orang pajak apa? Nggak bisa gitu deh aturannya, lu mau jual untung, lu mau jual rugi, lu mau jual apapun nggak ada untung, terserah. Pokoknya lu sudah bayar pajaknya. Gue sampai, what the, ya udah. Tapi ya udah mau gimana lagi kan, bener nggak? Ngurusin lah denda pajak pertama yang gue ngalamin. Dan dari situ gue belajar, oh ternyata harusnya kayak gini ya. Jadinya gue ngerti, gitu kan. Makanya
buat kalian, fun fact pertama adalah mau aturan pajak ini, menurut gue ya, mau aturan pajak ini bakal berlaku, mau aturan pajak ini bakal di hold, ataupun mau bakal dibatalkan, yang lo perlu sadar adalah aturan ini sebenarnya cuman mempermudah pemerintah buat ngambil duit. Karena aturan pajak yang memang udah ada, yang artinya sebenarnya lo harus ngaku gitu kan, bener nggak? Lo kagak ngaku, ya lo kagak bisa, ya tadi gue bilang nggak bisa jualan, nggak bisa beli aset. Kebayangkan poin gua kan. Jadi aturannya sebenarnya udah ada gitu kan. Nah, ini memang beban buat margin tipis. Makanya gue sering bilang, kalau lu perhatiin banyak video gue bilang gini, kalau lu mau bikin bisnis, please riset yang benar. Bikinlah bisnis lu yang benar gitu. Jangan cuma asal oke, gue punya barang, atau misalnya gue ada temen gue punya jualan, gue mau coba jual gitu. Kenapa? Karena kalau lu kayak gitu, lu susah banget bisnis lu buat growth. Yang namanya bisnis buat growth itu tuh butuh modal ya. Lu butuh margin. Margin itu bener-bener darah segarnya. Karena gini, lu ngomong kayak untung 20%. 20% gak kerasa habis sama admin. Belum biaya marketing, belum biaya promosi, belum pajak, belum segala macam. Nah, disinilah yang lu kena. Makanya, teman-teman, kalau menurut gue ya, kalau teman-teman seller yang, aduh gue untung tipis, yuk mulai lu coba cari gimana caranya biar untung lu bisa gede. Karena kalau untung lu gak bisa gede, susah. Ini yang pertama. Gitu ya. Karena pajak ini pasti 0,5% kerasa banget sama margin tipis. Yang kedua adalah, biasanya banyak banget seller atau UMKM yang nggak melek sama pembukuan. Bener nggak? Coba kalau gue tanya nih, oke, lu bulannya omset 100 juta, untung lu berapa? Ya kurang lebih beginilah, begitulah. Karena pembukuan detail itu sebenarnya bisa ngelihat kayak bisnis lu tuh masalahnya di mana, problemnya di mana, bisa kelihatan dari cash flow lu. Ketika cash flow lu nggak sehat gitu ya, bisnis lu nggak bisa grow. Makanya di situ lah lu perlu pembukuan, dan pajak 0,5% ini apakah untung atau rugi tergantung. Ini yang gua tahu ya, hitungan pajak tuh ada dua sebenarnya kalau yang gua tahu kalau buat jualan, tapi mungkin masih lebih banyak lagi. Yang pertama itu adalah ketika lu pajak UMKM. 0,5% dikenain itu adalah pajak UMKM, jadi semua dipukul rata UMKM, 0,5% tuh. Gitu kan. Nah, sistemnya UMKM yang tadi yang gua waktu pernah kena di orang pajak tuh, lu mau jual rugi, lu mau jual untung, misalnya gini, ini gue beli barang 10.000, gue jual 8.000, flash sale, biar cepat laku, kan gue jual rugi, bener nggak? Shitnya adalah kalau lu kena UMKM, ini 0,5% tetap harus lu bayar. Jadi 0,5% 8.000 perak berapa, nah lu hitung dah, kena lagi. Makin boncosnya makin dalam, gitu ya. Ini yang pertama. Nah yang kedua, itu adalah sistem dari laba rugi. Nah kalau laba rugi, jadi dihitung dulu nih, lu omset berapa, biaya bebannya berapa, ininya berapa. Nanti dari untungnya ini, lu bayar pajak itu kalau nggak salah, ini gua kalau nggak salah lo ya, 11 sama 22%. Hitungannya kayak gimana? Gue udah nggak hafal. Jujur gue nggak hafal, gue bukan pakar pajak, gue juga pakai konsultan pajak, mereka yang ngitungin, gitu kan. Dan itu, maksud gue gini, beda kategori, beda bisnis, bisa jadi satu gini ya, untuk bisnis-bisnis yang omsetnya kecil, tapi profitnya gede, lu pakai UMKM untung. Misalnya omset 100 juta, untungnya tebel nih, 40 juta. Untung banget tuh pakai UMKM. Kenapa? 0,5%. Lu hitung 0,5% kali 100 juta. 0,5% kali 100 juta. 0,5% kali 100 juta itu sama dengan 500.000. Dibandingkan dengan ketika lu pakai laba rugi. Laba rugi, labanya kan tadi 40 juta. Nah, gue lupa ya, pokoknya 11 sama 20% tuh ada hitungannya deh. Ini pertama 11, nanti berikutnya 22, apa gimana gue lupa. Tapi kurang lebih kalau misalnya yang kedua adalah 40 juta, kita ngitungnya 11% deh. Kali 11%, 4 juta 400. Lu kebayang nggak? Jadi bisnisnya sama, tapi pajaknya beda. Beda lagi sama gini, ada lagi bisnis yang omsetnya gede, untungnya tipis. Misalnya omset lu 1 miliar, untungnya 10 juta, ada nggak? Banyak. Bener kan? Omset 1 miliar, untung 10 juta. Kalau lu kena 0,5%, 0,5% dari 1 miliar adalah 5 juta. Tapi untung 10 juta. 10 juta kali 11% cuman 1 juta. Jadi kayak lu bayar pajak 5 juta sedangkan lu bisa bayar 1 juta. Nah ini bisa diiniin, lu bisa milih ketika lu punya pembukuan yang rapi. Karena pembukuan rapi juga, maksud gue gini sih, kalau yang gue tahu ya pajak juga mereka nggak bego ya. Misalnya gini, modal lu jual apa, terus modal gue gede banget gitu. Dia bisa ngitungin guys, bisa ngecekin guys. Jadi disitulah yang gue rasa itu lu bisa pilih nih. Makanya pembukuan tuh penting. Dengan lu pembukuan, lu bisa ini. Nah, terus yang ketiga, itu adalah kalau misalnya, ini pajak ini yang ngaruhnya kemana? Lu jualnya kemana? Jual ke PT? Apa jual ke perorangan? Kalau perorangan, lu PKP, lu non PKP. Istilah, bingung kan istilah pajak tuh. Pengusaha kena pajak atau nggak kena pajak, mereka nggak peduli. Kalau ke PT, mereka lebih suka kadang yang kena pajak. Karena mereka juga udah terbuka sama pajaknya.
gitu. PKP jadi lebih diuntungkan. Ya pajak tergantung kan model lu yang mana gitu kan. Nah karena kalau enggak, repotnya apa? Kalau udah kena pajak, panjang deh ceritanya. Bener kan? Pasti sering lah dengar kan cerita-cerita kayak pengusaha-pengusaha yang dicecer pajak, kena bunganya banyak, ininya banyak, sampai akhirnya tutup. Gitu kan. Jadi sih kalau dari video gini, sebenarnya insight gue adalah gini, buat kalian, ini ketika seller-seller online, lu sadar nggak nih, sekarang itu kayak e-commerce dipaksa sama pemerintah buat terbuka. Jadi dia pasti bakal ngasih data ke pemerintah, seller-seller mana aja yang omsetnya tuh gede-gede, yang omsetnya pasti bakal kena pajak. Gitu ya, dengan maksud gue dengan masalah kayak ini 0,5% ini langsung apa enggak atau gimana, itu kita ngomongin teknisnya lah ya. Tapi yang gue mau ajak ke kalian adalah e-commerce ini pasti bakal ngasih data. Nah pertanyaannya, selama ini lu udah rapi belum datanya? Kalau belum rapi, nah ini waktunya lu buat rapihin gitu ya, lu benahin, lu benerin gitu kan. Biar kenapa? Biar bisnis lu bisa grow tanpa perlu lu nanti diteror sama orang pajak dan nggak bisa jalan. Kurang lebih kayak gitu. Gua mau tahu pendapat kalian, gua mau tahu kalian sekarang menurut kalian nih, pajak kalian udah pakai belum? Pajak kalian yang mana, yang kayak gimana? Yuk kita diskusi, jangan lupa tulis di komen. Pertanyaan lo bakal gue jawab di Q&A, dan jangan lupa juga buat like dan share video ini ke teman-teman lain biar nggak dikejar pajak.